Halo semuanya, Om Swastiastu. Di video kali ini saya akan membahas mengenai filsafat idealisme dalam pendidikan. Nah, di sini ada 4 hal yang akan dibahas. Yang pertama itu ada pengertian idealisme dalam filsafat pendidikan. Kemudian yang kedua ada konsep pendidikan idealisme. Yang ketiga ada tokoh-tokoh pencetus aliran filsafat idealisme. Dan yang terakhir ada implikasi filsafat idealisme. Nah, pada pengertian ini, biasanya idealisme ini akan menekankan peranan ide, nilai-nilai, dan pemikiran konseptual dalam proses pendidikan. Kemudian juga akan memiliki pandangan bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tatanan ide, sehingga mencetuskan konsep pendidikan yang terdiri dari 4. Yang pertama itu ada hakikat manusia. Nah, manusia ini seperti kita tahu adalah makhluk hidup yang memiliki akal budi yang selalu ingin tahu akan kebenaran. Kemudian pemikiran dikatakan dapat memberikan manusia kekuatan dan antusias, yang mana pikiran ini dibuktikan dengan adanya rasa keraguan, kekuatan untuk berpikir. Kemudian pemikiran akan memberikan bukti adanya intelek dalam manusia. Selanjutnya itu ada metafisika. Nah, metafisika ini sering juga dikenal dengan aspek ontologi atau konsep ontologi, yang mana akan menelaah hakikat realitas mengenai sifat fisik maupun non-fisiknya. Metafisika ini dalam pendidikan akan mengkaji tentang eksistensi, karakteristik, kemudian adanya hakikat ruang dan waktu, kualitas, serta material dan spiritual dalam pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada epistemologi. Nah, epistemologi ini biasanya akan menelaah mengenai hakikat pengetahuan manusia. Pada epistemologi akan banyak dilakukan kajian yang mendalam mengenai hakikat terjadinya perbuatan seperti mengetahui, kemudian sumber pengetahuan, ada juga tingkatan pengetahuannya, ada metode dalam memperoleh pengetahuan, serta mencari tahu tentang kesempurnaan dan kebenaran pengetahuan itu sendiri. Dan konsep yang keempat ada aksiologi. Nah, aksiologi ini akan banyak mempertanyakan mengenai manusia dalam menggunakan ilmu. Aksiologi ini biasanya menekankan pada hakikat nilai yang ada. Kemudian kita bahas lagi tentang tokoh-tokoh pencetus aliran filsafat idealisme. Nah, yang pertama itu ada Plato yang mengemukakan mengenai kebenaran universal pada setiap aspek kehidupan. Dan dilanjutkan oleh Hegel yang menyatakan bahwa adanya hubungan satu sama lain yang akan disebut dengan absolut. Yang ketiga dari Kant itu menyatakan bahwa idealisme bersifat transendental atau idealisme yang kritis. Yang terakhir dari Fichte, yaitu menyatakan bahwa filsafat harus didedukasikan dengan prinsip yang etika. Nah, selanjutnya ada filsafat idealisme dan implikasinya dalam pendidikan. Nah, di dalam pendidikan ini akan dilihat dari tujuan pendidikan yang berperan sebagai konversi. Kemudian adanya juga kurikulum yang digunakan sebagai manifestasi dari gagasan dan konsep yang ada. Kemudian ada metode pengajaran. Nah, metode pengajaran yang digunakan ini akan dapat mendorong siswa untuk memperluas cakrawala dan pengetahuannya. Kemudian yang terakhir ada pendidik sebagai teladan dan membantu peserta didik untuk merealisasikannya. Di sini pendidik ini akan menjadi panutan oleh para siswanya atau para muridnya, yang nantinya siswa ini dapat menyampaikan hal-hal yang telah diketahui dan diperoleh dari si pendidik. Nah, sekian pemaparan saya mengenai filsafat idealisme dalam pendidikan. Jika masih ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.
Sampai jumpa di video selanjutnya.